Jaga sebelah sana. Jaga. Sebelum bangunan ini didirikan, aku sudah ada di tempat ini. Aku tidak suka kau musikku. Tidak suka kan? Kenapa kamu mengusik orang lain? Kau mengusik orang, kau juga kusik. Kamu yang suka pindahin bantal Raffi. Oh iya. Kamu ganggu Raffi kenapa? Ngintip. Gimana ngintip? Cinta, astagfirullah, cinta sama Raffi. Suka. Untuk Sobat Mata Langit yang belum subscribe, ayo dong dukung channel ini dengan cara subscribe, like, komen yang positif, dan juga share. Jangan lupa untuk share channel ini ke teman, sahabat, ataupun keluarga agar kita selalu bisa berbagi manfaat kebaikan. Karena saya Ratna Listi, Saya Panglima Langit. kami akan terus melacak dan menelisik jejak mistik serta mengungkap yang tak terungkap lewat Mata Langit. Assalamualaikum Sobat Mata Langit, jumpa lagi dengan saya Ratna Listi Saya Panglima Langit. di channel kesayangan kita semua, Mata Langit. Saat ini kami berdua sudah berada di depan rumah seorang artis. Dia adalah pedangdut yang sangat heboh. Siapa dia? Dia adalah Indah Sari. Ini adalah sahabat lama saya yang sudah lama tidak ketemu dan kami janjian untuk bersilaturahmi. Katanya dia mau menceritakan kejadian-kejadian mistis yang dialami karena dia tahu bahwa saya sekarang berpartner dengan Panglima Langit. Iya. Nah, sebelum kita ketemu dengan Indah Sari di dalam, saya pengen Panglima menjelaskan ke Sobat Mata Langit ketika kita masuk ke halaman rumah Mbak Indah, apa yang dirasakan Panglima? Saya ngerasakan kayaknya memang ada hawa makhluk astral yang nggak enak di sini ya. Kayak siluman ular gitu yang saya rasakan gitu. Dan ada juga bau aroma nenek-nenek, saya lihat siluman nenek-nenek. Ada seperti gondoro juga. Ada pocong juga saya lihat. Itu sepertinya kalau saya lihat mengganggu. Dia memang cerita Ya. sih sama saya kalau aku udah pindah rumah katanya. Cuman masalahnya kenapa ya setiap habis maghrib aku tuh ngantuk, nggak bisa ditahan. Terus masih ada lagi hal lain yang katanya kamu main aja deh ke rumah ntar aku cerita, katanya gitu Panglima. Oke, jadi lebih baik kita Langsung aja ya, biar- tanya langsung. Baik. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, Indah Sari. Panglima. Ya. Mbak Ratna sayang, ya Allah kangen banget. Oh, makanya ayo silaturahmi ini sambil cerita-cerita. Yuk, boleh masuk ya? Boleh masuk. Katanya mau cerita-cerita. Ayo, duduk di mana kita? cerita-cerita, yuk, Situ duduk ya? sana aja. Boleh ya? Yuk. Katanya ada mengalami banyak kejadian mistis sejak pindah rumah. Waktu itu cerita katanya ngantuk ya setiap habis maghrib. Mbak Ratna. Gimana sih ceritanya? Dulu waktu aku masih tinggal di rumahku yang lama, nggak jauh dari sini juga. Sama-sama di Cibubur. Di Cibubur juga, di daerah Legenda Wisata. Aku aman, alhamdulillah. Terus aku jual, aku pindah ke sini, aku beli tanah. Di rumah ini nggak tahu kenapa, aku tuh gampang ngantuk, males, lemes. Satu paket banget, maksudnya satu paket tuh ngantuk, males, lemes. Jadi nggak mau ngapa-ngapain bawaannya. Kalau di dalam rumah, makanya aku tuh kalau udah siang, aku berusaha untuk mau pergi, nggak betah di rumah. Karena apa? Kalau di rumah tuh bawanya tidur. Tapi bukannya kamu memang ngantuk. suka gaul? Itu gaul Jarang sih, di rumah. iya itu mah udah kebiasaan. Cuma
di rumah ini hawanya aja nggak enak. Aku Pengennya ngerasa, keluar rumah aja ya. iya, dan aku kalau pulang ke rumah itu jarang bersihin muka, tiba-tiba udah tertidur ya di mana aja, di bawah di mana itu. Nggak harus di kamar ya? Nggak harus di kamar, sofa, di di sofa di mana-mana. Jadi bawaannya tuh kayak ada tidur kayak gitu. Gak tahu kenapa. Jadi dulu ini sekarang kan jadi ruang tamu. Dulu ini kamar Ini baru aku ya, renovasi baru. Kamar aku, dan ini kalau buka pintu nih kolam renang di sana tadinya kolam kan. renang. Tapi karena aku di dalam kamar ini banyak mengalami kejadian yang aneh-aneh, aku bongkar. Nah, Ini lagi bongkar-bongkar bentar, nih. sebelum cerita dibongkar, kejadian aneh apa yang menurut Mbak Indah itu mengganggu di sini? Jadi waktu itu saya kan orangnya memang penakut. Walaupun gak ada kejadian aneh pun, memang saya tidur di mana-mana selalu nggak sendiri. Tidur pembantuku di bawah. Di sini kan kasur. Di sini. Nah, saya tidur sama anak saya yang Raisya. Terus tiba-tiba, aduh, jadi batuk. Tiba-tiba, ini belum tidur saya. Tapi saya lihat pembantu saya udah tidur, Raisya udah tidur. Saya itu masih jikir. Karena saya selalu ingat mama saya bilang, jikir gitu. Saya masih jikir. Terus tiba-tiba saya muka saya itu masih melek, tapi tiba-tiba tangan dan kaki saya itu nggak bisa saya angkat. Sekarang ini juga saya mau ngomong jadi gatal. Kayak ada yang ngalangin ya Bang Lima, coba. Mungkin bisa saya dijelaskan gatal. Bang Lima apa yang Pelan-pelan, dirasakan? ceritain aja dulu. Atau perlu minum dulu? Nah, udah minum nih, udah enakan ya? Udah agak enakan. Lanjutin ceritanya, jadi gimana? Ya, jadi pembantu saya sudah tidur, Raisya udah tidur. Saya tuh masih berdoa, masih zikir, masih ayat kursi. Pokoknya semuanya deh saya zikir yang surat-surat yang saya hafal gitu. Tapi tangan saya nggak bisa bergerak, kayak saya berat, kayak bebannya tuh ratusan kilo. Itu bener-bener nyata banget. Kayak ada yang nindih gitu. Kayak ada, ya kayak dia kayak megangin saya pakai nindi. Tapi lidah saya juga keluh, nggak bisa. Mau auzubillah, Mau ngomong astagfirullahaladzim nggak bisa, tapi saya nggak lihat sosoknya. Saya cuman keras, sudah gitu lama-lama saya berusaha untuk meronta-ronta ya, biar lepas ya. Akhirnya tiba-tiba saya bisa astagfirullahaladzim, terus saya teriak manggilin Raffi gitu, manggilin anak-anak kan, saya teriak. Terus kenapa? Nah, akhirnya ya udah pada turun ya, kita nggak berani tidur sini lagi. Nah, semenjak itu kamar saya dibongkar lah, nggak di sini gitu kan. Padahal sebelum kejadian itu saya juga pernah ada kejadian itu saya dipijit sama tukang pijit, dipijit di situ ya, pakai kasur di bawah gitu kan. Di situ ada pintu utama, kita diketok-ketok. Itu jam 11 malam karena tukang pijit saya datang jam 10 malam. Itu ketok-ketoknya kayak orang marah. Jadi tiba-tiba ada orang ngetok bertamu. pintu ruang tengah jam 11 malam? Iya, jam 11 malam. Padahal seharusnya kalau mau ke rumah saya kan itu Kan ada gerbang. Nah, harusnya bunyi gerbang kan. itu nggak ada. Itu kan sunyi senyap, nggak ada. Tiba-tiba ada ketok. Duduk. Saya sudah dengar. Saya pikir tadinya Tetangga. rumah samping gitu kan. Tapi saya dengar karena memang jelas banget di sini. Kuping saya juga. Cuma saya takut ibu yang mijit itu ketakutan. Makanya diem aja Saya ya, diem nggak aja. nggak diungkapkan. Ternyata ketok-ketok lagi. Terus akhirnya ibu tukang pijit, Mbak itu ada tamu, ya wes, buka pintu, saya ke arah kolam renang, keluar ke kanan. Ibu tukang pijit ke arah garasi sampai dia keluar. Itu ibu tukang pijit itu sampai keluar tuh, sampai ke sana dia ke jalan, nyari sampai ke siapa kanan. yang datang. Nggak ada orang, kata Nggak dia ada gitu. satupun. Saya bilang di sini kolam renang juga nggak ada orang, nggak mungkin orang langsung lompat. Saya bilang gitu, karena baru pas duduk yang kedua itu kita langsung buka, nggak ada. Secara logika kalau dikejar pasti kekejar Pasti ya, kekejar. ada orang. Dan secara logika kalau dia keluar pagar, bunyi pagar dong. Saya lanjut pijit, tapi si ibu itu juga udah auranya nggak enak. Terus dia selalu bilang, Mbak, kalau misalkan nanti ada yang ketok-ketok jangan suka dibukain, atau misalkan ada yang manggil-manggil nama jangan akhirnya dia tuh ceramah terus sepanjang dia mijit. Saya lihat dari kaca tuh si ibu yang mijit saya tuh kayak ketakutan gitu kan. Terus saya cuman gini, nggak usah takut Bu, saya bilang gitu. Iya, saya juga nggak pernah takut. Orang suami saya aja kalau nunggu, kadang saya selesai pijit jam 1 gitu, kadang setengah 2. Itu suaminya itu di depan gerbang saya, kan di samping ada rumah kosong juga kan, tapi dia nggak pernah ada apa-apa katanya gitu kan. Tapi dia cuma bingung, tadi itu siapa ya Mbak? Dia ngomong itu terus. Dia masih penasaran ya? Karena itu cara ketok-ketoknya tuh kencang banget Panglima, yang duduk Kayak gitu. marah gitu ya? Kayak orang marah. Pokoknya semenjak saya tinggal di rumah ini ada aja kejadian yang aneh-aneh gitu. Makanya kadang saya berpikir gini, Apa ya? ada apa Masih gitu. menjadi misteri gitu Pak Iya, Lima. bisa diterawang Panglima. Bisa Pak Lima jelasin ya apa yang dirasakan? Aku dari tadi tuh mataku ngantuk banget di sini. Iya, Ini kelopak mata kayak nggak bisa ku angkat Iya, gitu, kayak berat banget. Kayak
Kayak ada lemnya ya. kayak berat, Susah. kayak bener-bener mau waktu- mencem aja gitu udah. Waktu kita pernah ketemu kan sebelumnya ya Panglima Mbak Ratna kan saya pernah bilang Panglima ini di rumah saya ngantuk terus bawaannya. Iya, waktu itu Ini kita bicara begini nih, saya lihat udah banyak di sini nih makhluk gaib yang nonton. Masa Macam-macam apa udah. aja sosoknya, Persis kayak seperti mereka lagi duduk-duduk begitu, kayak duduk bersila, kayak diem merhatiin. liatin kita. Jadi saya lihat itu makhluk halus yang di daerah sini tuh kayak masih kolot gitu. kalau tuh apa tuh maksudnya? Kayak jadul. Kayak masih jadul, kayak nggak pernah kayak heran melihat sesuatu nggak pernah yang lihat baru orang tuh cakep. heran. Kamu kan cakep tiba-tiba tinggal di sini. Maksudnya tapi dia nggak ganggu. Iya ganggu juga gitu. Jadi bukan itu aja gitu kan. Apa Di aja sini sosoknya kamu? ramai kayak anak kecil saya lihat. Habis itu ada Gundurwo juga di sini. Itu yang Gundurwo itu menyerupai yang apa sih? pernah nindihin mau nempelin ke badan Mbak Indah. Oh iya. Gundurwo itu gede gitu. Iya, gede tinggi besar Kamu nggak hitam bisa lihat berbulu. sosoknya, tapi kamu ngerasain. Kayaknya dia menyenangi. Oh gitu. Nah, Gundurwo itu habis itu ada saya lihat ada siluman nenek-nenek juga yang Kalau nenek-nenek itu ngapain? itu yang buat kayaknya mata suka susah hawa melek. dia itu susah melek. Ngantuk Bawaannya mau gitu yang pengen tidur. ngantuk malas. Maksudnya nenek-nenek itu Suka gatel, ditugasin, tenggorokan, kayak batuk-batuk. ditugasin sama siapa nenek-nenek itu? Nah, nanti kita kupas ya dengan mediumisasi. Kita ungkap nanti. Kita ungkap nanti. Habis itu di sini juga saya ngeliat kayak ada harimau juga di sini. Macan. Habis itu saya ngeliat lagi ada siluman ular juga di sini. Siluman ular itu fungsinya buat apa Panglima? Maksudnya Ya, dia buat sebenarnya apa? nggak bagus sih kalau ada siluman ular. Iya, itu juga Gundurwo. binatang paling saya takutin. Itu terasa sekali hawanya. Itu mereka itu dikirim oleh seseorang atau memang Iya, itu pertanyaan saya Panglima. atau memang sudah ada di tanah ini? Jadi yang di Kan tanah ini banyak. ada, yang bawaan dikirim orang ke badan Mbak Indah juga ada. Emang kenapa ya saya dikirim Jadi orang? udah campur-campur. Yang pertama kalau saya lihat biar apa ya dibilangnya, jodohnya jauh lah gitu. Susah dapat pasangan lagi gitu yang benar-benar Iya, mau. memang benar banget tuh saya tuh untuk membuka diri itu agak sulit. Udah Membuka bertahun-tahun diri. loh. Iya, maksudnya yang ngirim itu sosoknya perempuan atau laki-laki menurut Panglima? Kalau saya lihat sih seperti perempuan. Perempuan. Kayak pernah apa ya, sentimen aja, sirik dengki. Oh gitu ya. Pengen lihat Mbak Indah tuh kayak biar rasain lu nggak bahagia sendiri terus. Biar nggak bisa punya pasangan gitu. Pasangan yang artinya sehidup semati gitu. Tapi orang ini masih berteman sama aku atau tidak gitu? Dia berteman sama aku apa tidak gitu loh Panglima? Berteman, cuman nggak begitu dekat sih sekarang. Dulu pernah dekat. Pernah dekat kalau dulu. Bahkan dekat sekali kalau aku lihat. Oh gitu. Nanti akan terungkap, tenang. Bismillah. Yang aku pengen tahu selain Mbak Indah kan di sini tinggal bersama anak-anak. Apakah yang merasakan teror mistis itu hanya Mbak Indah atau ada anak-anak yang ngerasain juga? Ya kadang anak-anak waktu kamar saya di sini, situ ada pintu, dia lihat kayak sekelebet saya lah. Siapa itu? Masuk, tuh ada Raffi. Panggil biar cerita, ayo sini. Mana Raffi? Ini Raffi putra kedua. Pertama. Oh putra pertama. Raffi putra pertama dari Mbak Indah yang merasakan juga teror mistis di rumah ini. Bisa ceritakan apa yang kamu rasakan nggak masuk akal gitu yang terjadi di ini di Oke, rumah ini? jadi waktu itu aku lagi ganti baju. Dulu kan ini kamar, sorry tante. Dulu ini kamar, terus itu pintunya di situ. Terus aku lagi di luar, sama bunda katanya keluar. Tapi aku ngeliat orang masuk kamar, terus aku langsung kayak minta duit. Aku ke kamar, bunda gitu. Terus kayak nggak ada orang. Terus kata aku nanya mbaknya, bundanya mana? Besok dia bilang udah pergi tadi gitu. Jadi kamu sempat ngejar bunda Iya. bunda mau minta uang. Ngejar. Gak taunya nggak ada bundanya di kamar. Adik saya juga sering kali kalau kesini itu diganggu. Jadi kayaknya yang diganggu itu beberapa orang. Berupa apa gangguannya? Suara, ya Naya? Suara Kalau apa? Dori, suara-suara. Dina waktu itu kita semua lagi keluar ya. Ini sebenarnya adik lu ya Dan? Ini yang Tantuli ngomong sama setan. Sini cerita. Ini Raffi, ini Raihan ya. Ya, gimana Raihan ceritanya? Enggak, Tantuli kan pada semua kan kita keluar. Terus Tantuli dari belakang Mbak Lani terus ada yang jawab iya Tan gitu. Terus padahal lagi keluar semua gitu. Duh, jadi yang jawab tadi siapa? Iya saya juga kurang tahu. Terus yang dilihat si Raffi siapa Panglima? Yang masuk ke kamar ternyata bukan bundanya. Itu sosok perempuan itu. Tapi kayaknya perempuan tuh suka berbaju hitam juga. Terus katanya waktu kamu tidur pernah diganggu bantalmu pindah sendiri. Oh iya itu. Gimana ceritanya? Dia aku lagi tidur. Terus bantalnya di situ tiba-tiba geraknya ke atas gitu ke samping aku. Oh, waduh. Aku coba lagi pakai kaki aku giniin kan. Mana bisa gak bisa. Gak masuk akal ya tiba-tiba pindah tapi ke atas Iya, pindahnya. pindahnya kayak gerak gitu. Nah, kecuali kalau dari atas ke bawah mungkin kesenggol ya. Ini dari bawah ke atas. Kan dia dibawa ke atas. Terus aku coba lagi tante aku giniin pakai kaki aku. Tapi gak sama jadinya. Siapa yang jahil itu Panglima? Itu anak-anak.
Oh, anak yang Panglima bilang tadi. Tapi ada juga yang cewek yang suka jahilin dia. Dia sejenis kayak kuntilanak gitu. Waduh. Kuntilanak itu suka sama dia. Ya suka ngisengin dia gitu. Kenapa cuma terapi? Karena dia dilihat kayak lucu gitu ya. Suka rambutnya suka dimemenin, aku lihat dengan pegang. Oh ya, kalau ini dia itu juga masih ngempeng sama saya. Kalau saya deket dia, rambut saya selalu digini-giniin. Mungkin si yang gangguin itu gantian. Oh gitu ya? Ini rambut saya diginiin terus kalau deket dia. Diual-ual. Terus satu lagi pernah, saya lagi tidur, ada buka pintu, gagang pintu kayak druk gitu. Terus aku udah diemin gitu. Masih lagi druk lagi. Terus pas aku panggil Bunda baru diem. Berapa menit kemudian Bunda pergi, gitu lagi. Terus ada orang kayak ada suara langkah kaki di atas gitu. Oh iya, waktu itu juga pernah Panglima. Kayaknya ada maling, udah itu jam 2 malam ya kita ya. Saya nggak bisa tidur. Emang iya bunyi orang jalan di atas genteng. Kalau dia mau maling, kenapa dari atas itu? Gitu saya berpikir kayak gitu kan. Kan di kamar mandi atas memang ada buat naik turun orang kan. Akhirnya di situ saya kamar mandi saya kunci akhirnya dari sini kan, jadi nggak bisa gitu. Tapi nggak ada apa-apa gitu. Ada yang mau diceritain lagi nggak? Itu ya, Antoli video call apa di atas. Dia ada tante aku video call sama teman-temannya. Terus teman-temannya bilang, "Woi Li, itu ada siapa di belakang lu?" Terus dia langsung matiin kayak panik gitu. Oh, teman-temannya yang video call panik. Iya, Tante Ulinya nggak sadar ya belum. Iya, terus katanya Ya udah kita lakukan mediumisasi aja. Ya Sobat Mata Langit, kita akan segera mengungkap satu persatu misteri yang ada di rumah ini melalui proses mediumisasi. Yuk, di mana? Sana. Ke sini. Ya Sobat Mata Langit, kita akan segera melakukan proses mediumisasi untuk mengungkap misteri yang dialami oleh Mbak Indah Sari dan juga anak-anaknya. Silakan Pak Bima. Alhamdulillah, bismillah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kamu bisa tanya-tanya. Siapa kamu? Mbak, Jangan takut, jangan takut. Kamu bisa bicara. Coba pas itu aja, Mbak. Yang macan. Harimau. Oh, harimau. Macan yang aku lihat tadi. lihat. Kamu harimau yang dilihat Ada Panglima macan. tadi. Sudah berapa lama di rumah ini? Sudah lama. Sejak dibangun apa sebelum dibangun? Coba jawab. Kenapa dia nggak mau ngomong? Coba kamu bicara. Kamu apa yang kamu lakukan di sini? Kenapa? Ya kami pengen tahu karena Mbak Indah merasa terganggu. Kamu mengganggu di sini. Coba ceritakan tugas kamu apa di sini? Kamu tinggal jawab aja, duduk, coba duduk, bisa nggak duduk? Kalau kamu nggak bisa cerita gangguan yang ada di rumah ini, mendingan kamu keluar, ganti sama teman kamu. Ada siapa lagi teman kamu selain kamu? Ayo. Kayaknya ada yang dijaga di sini, di tanah ini gitu. Oh gitu. Di bawah ini. Pantesan dia kayak merahasiakan ya. Jadi dia di sini tuh sedang menjaga sesuatu itu, nggak tahu apa. Di dalam tanah ini ada sesuatu. Kamu jaga apa di bawah tanah ini? Bisa kasih keterangan? Coba duduk, bisa nggak duduk? Apa yang kamu jaga? Ada ular besar ratu kamu ya? Ratu kamu di bawah ya, ular besar itu ya? Kamu jaga apa di situ? Jaga ratu kamu? Jadi pimpinannya ular, Bang. Iya, di bawah tanah ini. Berusaha sama ular lagi. Ada peti apa di bawah tanah itu? Apa petinya? Isinya peti itu di bawah? Ada harta karun? Apa di situ? Di mana? Coba. Dia mau nunjukin sesuatu kali. Di situ. Di mana posisi barang yang kamu jaga tuh? Ada apa itu? Ambil. Tarik. Tarik. Kenapa kamu marah-marah? Jangan dipukul-pukul itu. Aduh, kalau begini membahayakan ventilator nih. Di luar. Oh, Akbar. Kayak Plastik. tangan dong plastik. Plastik cepetan. Plastik.
Cepetan. Pada keluarin aja dulu ya. Ya, keluarin dulu aja. Kalau Takut membahayakan mediator. Allah Akbar. Sobat Mata Langit, Angga istirahat dulu dan kita akan lanjutkan mediumisasi dengan mediator. Allah Akbar. Astagfirullahaladzim. Allah. Duh. Ngeri banget. Siapa kamu? Coba tanya-tanya. Diikat ya, Panglima? Kamu siapa? Opung siapa Opung? Bahagia. Coba berbicara. Kita tidak paham yang Anda maksud. Januari Kamu dari mana asalnya? Kenapa ada di rumah ini? terkurung. Terkurung. Saya bantu. Kamu bantu siapa? Opung. Kamu bantu Opung. Oh, leluhurnya. Leluhurnya Mbak Indah. Kamu bantu Opung tapi kamu dikurung. Magodang. Magodang. Ahad. Banyak besar. Saya bantu. Iya. Sesuai gimana Panglima? Di sini ramai sekali. Jadi sebenarnya Ramai sekali. kamu ada Saunari. tapi yang di sini lebih banyak. Saya akan biarkan mereka berbicara. Iya. Karena ada kau. Mm-mm. Kau Panglima Langit. Iya. Ini mau masuk yang ganggu di sini. Jaga ya. Semua standby. Yang penting tuh kan, astagfirullahaladzim. Awas kayak gitu. Tahan dekat itu. Jaga sebelah sana. Jaga. Kamu tenangkan diri, jangan bergetar dulu. Kasihan Ismi. Kita bicara baik-baik. Jaga. Kita bicara baik-baik. Jaga. Awas banyak kristal soalnya. Tenang. Tenangkan diri. Tenang kamu. Kenapa kamu di sini? Siapa yang menugaskan? Siapa yang menugaskan? Tidak ada tugas. Ini hanya kewajiban. Kewajiban siapa? Kewajibanku Untuk apa? untuk menempati tempat ini. Untuk apa menempati tempat ini? Karena ini adalah bagian dariku. Ini bukan bagian darimu, ini bagian rumah manusia. Dan ini bagian dari alamku. Kamu merasa ini tempat kamu? Ya, Sejak kapan kamu menempati tempat ini? sejak ini ada. Sejak tanah ini berdiri. Sebelum rumah dibangun. Sejak tanah ini berdiri, Ya, ini istanamu di sini. iya. Emang nggak boleh kalau dia berdiam di sini? Manusia punya rumah di sini nggak boleh. Ini adalah bangunannya. Dan berdiri di tanahku juga. Kamu sosoknya apa? Siluman ya, Siluman. berekor. Apa kau tanya? Wujud kamu apa? Apa yang kau inginkan? Aku bisa penuhi. Oh, Wujud apa yang kau inginkan? Terutama wujud yang kau takuti. Kenapa kamu mengganggu di sini? Emang kamu tidak berkenan dia tinggal di sini? Dia kan perlu damai juga hidup. dan dia nggak ada salah. Kamu pingin tenang, kamu pingin tidak diusik, kamu pingin nyaman. Nah, beliau juga begitu. Ini kan alam manusia, ini istana manusia ini. Walaupun di alam kamu ini istanamu, jangan begitu. Kita punya hak untuk menempati, bukan begitu? Tahu saya, Mm-mm. ini adalah rumah. Ini adalah batamu, ubinmu, Iya. langit-langitmu. Mm-mm. Tapi sebelum bangunan ini didirikan, aku sudah ada di tempat ini. Silakan, memang ini mungkin tempatmu. Tapi masa nggak boleh manusia? Beliau kan beli, sah di alam kami sah. Bisa nggak? Di alam Kalian tidak kami mengganggu. sah menempati, sah mendirikan bangunan. Walaupun ini mungkin tadinya di sini tanahmu. Kenapa ketawa? Nggak boleh. Jangan tertawa. Jawab. Saya cuma nanya, nggak boleh. Terserah kau saja. Iya, pertanyaannya kenapa kamu ganggu? Itu aja. Kan bisa hidup masing-masing di dua dunia yang berbeda. Mau bicara, Mau bicara. bergeser kau.
Geser, biar bicara deh sama Mbak Indah. Oh, kamu bicara sama tuan Bisa. rumahnya? Boleh. Jangan takut, bicara biar jelas. Tenang, ada saya. Coba. Apa yang mau kamu bicarakan dengan beliau? Tiup, kamu tiup. Sambil panggil namanya ditiup. Berarti ini makhluk kiriman itu ya? Coba ceritakan siapa saja yang mengganggu di sini, yang sudah bikin dia nggak bisa. Ini nenek-nenek yang tadi itu. Itu nenek-nenek. Nenek di badan dia. Nek, tugasmu apa Nek di badan Mbak Indah? Mak lampir. Ngapain Bang? Kayak ngusap foto itu. Oh, foto siapa yang diusap tuh? Sambil dibaca mantranya. Itu, cara nyantetnya gitu. Mantranya untuk kirim santet. Cara nyantetnya gitu. Biar apa? Biar jelek mukanya. Mulai nih. Ini tampar ini terakhir nanti setan. Kan? Didarahin. Udah Fotonya tuh dipotohin, ditetesin fotonya darah. Terus dibungkus. Bungkus. Taruh tanah kuburan. Itu foto saya tuh ya. Diikat. Habis itu di bawah. Kayak dibungkus kayak kafan. Di bawah dalam sini. Ditanam. Tanam, dikubur. Kuburnya di mana? Di mana ditanamnya? Maksudnya perempuan yang suruh. Siapa lagi? Oh. Gendong. Kamu gendong. Oh, kamu suka minta gendong Indah pantesan Sari. berat Pantesan ini, berat Bang. kan kamu bilang. Yang sampai kamu di totok saraf itu loh. Tidak bisa jalan. Jadi kamu nemplok di pundaknya Indah. Saya tidak bisa jalan. Jadi kamu minta digendong di bahu. Biar tidur saja. Biar tidur saja. Kamu ngantuk tuh karena ada nenek-nenek itu di badan kamu. Apa masalahnya sampai kamu dikirim? Ya, maksudnya siapa yang ngirimnya itu saya penasaran. Yang ngirim siapa? Siapa? Nggak kenal Indah. Kamu sebut nama itu. Tidak kenal. Coba nama. Tapi saya tahu diri. Loh, berarti kamu nggak kenal. Si tuan kamu itu nggak kenal sama Indah. Saya kenal laki-laki yang dekat dengan. Oh. Saya kenal laki-laki yang dekat denganmu. Jadi mungkin dia merasa sakit hati karena cowoknya dia itu suka sama kamu gitu. Ya. Coba ceritakan dulu, jangan kamu bikin fitnah. Gimana ceritanya bisa sampai kamu ada di badannya Indah? Ini ular ya? Kamu siluman ular yang dilihat Panglima tadi? Bukan. Lalu? Apa? Mau kemana? Mau kemana? Awas, ntar naik. Raffi, oh, dia manggil Raffi. Ini kuntilanak yang suka sama Raffi. Coba kemari Kenapa? Raffi turun. Raffi sini Raffi. Jangan takut ada Panglima Raffi. Sini. Hah? Kenapa Raffi? Suruh jauh dari mamahmu. Kok jauh dari mama? Mana bisa anak jauh dari mama? Gak bisa lah anak jauh dari mama. Emang ada yang suruh kamu biar Raffi jauh dari mamahnya? Saya dekat dengan kalian. Hanya kalian yang bisa aku ganggu. Kau lihat sebelah rumahmu tidak ada yang sanggup
Belah rumah kosong. Apa urusanmu? Kenapa? Kenapa? Aku tidak suka kau mengusikku. Karena kamu mengusik orang lain. Kamu tahu kan rasanya diusik tidak suka kan? Kenapa kamu mengusik orang lain? Itu urusanku. Ini urusanku juga. Kau mengusik orang, kau juga kusik. Kau mengganggu. Kau juga mengganggu. Apa bedanya kau denganku? Sama-sama mengganggu. Ayo. Biarkan ini seperti adanya. Tidak boleh. Ini ditempati. Bisa dong. Manusia punya hak di sini untuk hidup nyaman, untuk hidup bahagia, untuk hidup tenang, untuk hidup tidak ada teror-teror makhluk jin seperti kamu. Aku hanya ingin menjamahnya. Kamu yang nindihin Mbak Indah. Karena dia butuh kehangatanku. Sok tahu kamu. Tuh. Kamu dikirim siapa sih? Ini Gunduru yang di sini. Aku tidak usah diperintahkan. Jadi dia bukan kiriman, dia yang di sini. Aku dengan senang hati menjemputmu dan mendatangimu. Anak-anakku. Enak aja. Raffi bukan anakmu. Raihan bukan anakmu. Raisa bukan anakmu. Aku akan membuatmu tertidur dimanapun ku inginkan. Kamu bilang ngantuk. Cepat tidur. Terus keuntungannya apa buat kamu? Keuntunganku, ya kebahagiaanku, kesenanganku, kehebatanku. Kamu merasa hebat kok bisa ganggu orang. Terus ada siapa lagi teman-teman kamu yang ganggu di sini? Siapa yang marah? Tadi ada harimau, kuntilanak, siluman ular, genderuwo, apalagi? Awas, jaga. Jangan kabur. Ini sosok apa Panglima? Jangan sempat lari-lari dia ke atas. Jangan sampai ke tangga. Jaga ini. Mau kemana kamu? Ini ganti sosok apa nih Panglima? Kamu apa Kamu wujud? udah dikepung di sini. Mau kemana? Tadi. Allah, astagfirullahaladzim. Kamu pergi ya dari tempat ini ya. Jangan ganggu ya. Siapa sih ketuanya? Coba panggil ketuanya biar ngobrol dulu sama Panglima. Sosoknya berbeda lagi nih. Banyak banget sih. Ada berapa teman kamu? Kuning semua badannya. Kamu apa wujudnya? Tuh. Ketuk gitu Panglima. Awas lu, jangan melukai Ismi lu. Pegang. Iya. Kamu lagi katanya. Kamu kenal Panglima? Kenapa? Kamu pernah ketemu di mana emangnya? Lalu mengganggu ketenangan pengikutku. Aku mendatangi tempatmu, tapi kau tidak ada. Kemarin yang ada Ismi bilang itu. Iya kan? Tujuanmu apa mendatangi tempat Panglima? Aku tahu karena niatmu mendatangi Ular. Sekarang udah ketemu nih, nggak usah kau datangi ke rumahnya. Kenapa? Jadi ada apa di tanah ini? Indah. Siluman ular itu. Siluman ular itu. Siluman ular anak buah kamu. Berarti kamu di sini ada tujuan dong. Apa tujuannya ada di sini? Kamu dan anak buahmu apa tujuannya ada di sini?
Ada apa di tanah ini? Ada rangka manusia. Maksud kamu rangka manusia? Kuburan? Oh, kau ternyata. Bohong. Kau ternyata. Kau Kenapa? Kenapa? Hah? pergi saja. Kenapa? Ini tempatku. Ini tempat beliau. Manapun memang ada tempat kami. Ya, selalu ada Tapi makhluk karena gaib. tempat kamu dimanapun boleh ada, tapi Yang jangan penting mengganggu. Nah, itu benar tuh. Kalau sudah mengganggu, nah ini pocong. Ini pocong. Itu pocong tuh. Ini pocong yang dilihat Raffi ya? Tuh, tuh. Iya. Ya, kamu ngapain menampakkan diri Tuh, sama pocong. Raffi? Hah? Kenapa? Oh, kamu tenangkan diri, jangan muter-muter gitu, kasihan Ismi pusing nanti. Astagfirullahaladzim. Kamu tenangkan diri dong. Ngeri banget sini. Tidak, aku tidak mau pergi. Nih, yang anak kecil itu. Anak kecil itu. Aku maunya di sini. Kamu yang suka pindahin bantal Raffi. Oh iya iya. Alah. Apa? Tapi Kenapa kau pindahin bantal Raffi? Kan takut anaknya. tinggal. Suka kamu karena keriting katanya. Gimana ini rambutnya? Iya, dia suka mainin rambutku. Coba Rapi kemari. Sini Raffi. Dari mari. Halo. Ngapain gitu? Ini Raffi mau kenalan Kamu suka nih. mainin rambut Rapi? Namamu siapa? Kain. Kain. Umpat. Kamu suka Oh, dia suka ngumpet di gorden. Jadi kamu suka ngumpet di gorden, di selimut gitu. Suka narikin selimut Raffi. Kamu pernah rasa selimutmu tertarik? Iya, kayaknya pernah. Banyak banget. Kamu ganggu Raffi kenapa? Ngintip. Gimana ngintip? Cinta, astagfirullah, cinta sama Raffi. Suka. Sebangsa kamu yang ada di sini yang ganggu itu siapa aja sih? Siapa? Yang di kamar mandi siapa? Besar. Tadi siapa yang ngunci kamar mandi? Nah itu dia aku mau tanya. Yang ngunci kamar mandi siapa tadi? Matanya besar. Mau kunci ini. Oh, Ismi mau dikunci. Alhamdulillah Ismi bisa keluar tadi. Nama Habis itu nggak bisa dibuka lagi pintunya. Tinta. Gendruwo cinta sama siapa? Indah. Mama lapila. Gendruwonya cinta sama Indah. Terus kamu cinta sama Raffi. Teman. Nini. Oh ada Nini, ada nenek-nenek. Terus siapa lagi? Teman. Nini. Neneknya serem ya? Neneknya ngapain tuh di sini? Iya neneknya ngapain di sini? Nenek duduk dandang iduna anjang. Oh hidungnya panjang. Oh nenek-nenek itu hidungnya panjang kayak nenek sihir gitu. Nana nini Ada taringnya. nina didina landang Bibirnya juga panjang ke bawah, lidahnya panjang. datu Kukunya juga panjang. datu Takut. Oh kamu takut sama nenek itu. tolong Ya nanti Nggak apa-apa, ditolongin, kamu nggak aman, apa-apa. tenang aja. datu Takut. api Oh ada api. lapi Oh Raffi. Dia suka sama Raffi lagi tuh. Yang ngetok pintu tengah malam siapa? Waktu si Mbak Indahnya diurut. tua banyak
Banyak sosok di sini. Mana? Kamu mau nunjukin apa? Oh, ada siapa di tangga? Di mana? Oh, di rumah sebelah. Sebelah kan rumah kosong. Oh, rumah kosong tapi banyak makhluk seperti kamu. Ada putri, terus galak putrinya itu. Suka marah-marah. Kamu suka dimarahin? Bantu awak dari dawa Dari Jawa. untuk awak dari doa Apa sih? bapak Bawa dari goa. bawa dari owa Oh, ada bapak ibu bawa makhluk seperti kalian dari gua. iya Tujuannya apa? antik Putri cantik, untuk ular. dunia Oh, yang di sini siluman ular. Tuhan ini ama dunia ama Apa maksudnya itu? tadi yang untuk Tadi yang di sana ama sama yang di sini. Sama. Oh, ani dan tu oma tuk 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 yang suka ketok-ketok pintu. Muna meneluma anduin untuk ame antli ibu apa anak nenek kakek acan uang Sekeluarga. waya Buaya ada juga ya? hati atang wayana Pantesan tadi saya lihat kok ada buaya. Kalau saya buaya nih. Buaya itu kan menunggu rawa-rawa. Ya dulunya sini rawa-rawa ya. Oh, dulunya sini rawa. aduh di Kamu yang di sini. Coba kamu berceritanya lebih jelas dong, biar paham aku. Bahasa Indonesia bisa nggak? aku Itu bisa. Aku terus. tidak Lah itu bisa. Pinter terus. jahat Ya, kamu tidak jahat. nenek Heeh. jahat Ya, nenek yang suka bikin pundaknya Mbak Indah sakit, bikin ngantuk. jahat Itu dikirim siapa, nenek? ada perempuan jahat sama anak laki anteng udah ganteng Anak laki-laki muda ganteng. Itu yang suruh. mau deket mama Indah nah Terus inisialnya A. biar Biar mama biar nurut. Biar tunduk. mama Indah A, inisialnya A. Namanya siapa, sebutin aja deh. Biar jelas. Oh, jadi dari dua arah nih yang ngirim ke Mbak Indah. Dari dua arah, tujuannya berbeda. Yang perempuan gara-gara masalah apa? satu perempuan biar sakit Oh, biar Mbak Indah jelek. Kenapa? Biar sakitan. Kok dia jahat kayak gitu, kenapa? Masalahnya apa? biar semuanya sama dia diambil Berarti persaingan. ya lakinya itu deket jahat Iya, ada laki-laki yang dekat sama Mbak Indah, tapi niatnya jahat. Inisialnya A. ada badannya segininya itu
wewe perempuan, rambutnya panjang, ininya buntut. Siluman ular itu. Iya, badannya ular, kepalanya manusia cantik. Malat Panglima langit. Malah tapi suka. Marah tapi suka. Dilema dong dia, galau. Apa di Galau. di sini ada macannya. Tadi yang macannya masuk ke Angga itu. Semuanya ada di sini macannya. Jaga. Macannya untuk jaga wilayah. Adalah pusatnya di mana dulu di sini adalah Tempat istananya. karena ini adalah lembahnya. Coba lihat tuh. Iya, Oh, turun. Shotan. Ini lembah ini. Di sini itu dulu diulukin tanah. Di sini lumayan. Tapi aku itu ular kecil. Kalian nanti dimarahin. Aku ikut sama Om Panglima. Kamu mau ikut ke markas Mata Langit? Mau, tapi aku mau sama Lapi. Mau ikut ke markas tapi harus sama Raffi gitu. Tapi kok Raffi kan harus di Tapi sini. mereka benci sama aku. Kenapa bencinya? Kamu udah Karena ngomong. aku ngomong. Iya, karena dia membocorkan rahasia mereka. Itu lagi si Cunting. Cunting. Cunting itu seperti laki-laki, tapi seperti batang pohon berwarna putih. Manusia kayu gitu. Letak. Badannya kaku kayak kayu. Dia naik ke atas. Oh, yang di atas bunyi itu Mbak, yang kayak kamu ceritakan di jalan. Dia ketok. Jadi Wowo tidak suka bila Mama Indah itu dipegang badannya. Memang yang badan kayu suka pegang. Wowo. Wowo suka pegang badannya Mama Indah. Jadi kalau pijit tidak boleh. Oh alah. Jadi waktu kamu diurut berarti kan badanmu dipegang sama orang. Si Wowonya marah. Badanmu tuh nggak boleh dipijit orang. Nanti diganggu. Kalau kamu lagi diurut pasti diketok-ketok gitu, digangguin. Wowo suka karena dia sepi. Dia nangis. Wowo suka. Kamu jangan sedih-sedih Mbak. Ntar dideketin lagi sama dia. Kalau Mama Indahnya lagi mau sembahyang itu Wowonya malah. Nanti Mama Indahnya digangguin. Wowonya Emangnya bisa cinta. makhluk seperti Anda tuh bisa mengganggu orang yang rajin sholat? Memang boleh. Bukannya kalau udah sholat nggak bisa diganggu? Kan sholatnya beda. Sholatnya kan cepat-cepat. Jadi katanya, kata Wowo sama teman yang lain, manusia itu melakukan kewajibannya hanya untuk melengkapi saja, bukan untuk tanggung jawab terhadap dirinya. Katanya tidak dengan hatinya, tapi hanya fisiknya. Apa ini raganya saja, tapi hatinya tidak kuat. Memangnya kalian tahu apakah Karena manusia dia tahu sholatnya pakai hati atau enggak, tahu dari mana? kan memang diganggu sama Wowo, sama Nini Mama. Biar nggak diganggu gimana caranya? Dari hatinya, pikirannya. Jadi kalau hatinya itu kuat, gak ganggu. Gitu. Jadi sholatnya harus pakai hati gitu. Iya kan susah ya. Semuanya manusia jalan. Kadang kalau lagi sholat ingetnya yang lain. Mau sholat ingetnya
aku mau pergi kemana ya, pakai baju apa? Kok tahu aja sih? Tuh. Gak boleh ya kayak gitu ya? Iya, kalau disuruhnya nggak boleh. Tapi kan nanti dari bubunya sama Ganggu-ganggu. cincin mau dinami sama jadi ini memang udah nggak ada yang berani lagi kan di sininya memang tempat. Tapi kalau orangnya kayak ini Kayak Panglima maksudmu? panglimanya berani, nanti dianya takut. Oh gitu. Iya, kan om panglimanya galak sama setan. Oh gitu ya. Sama aku tadi galak. Nah kalau yang ganggu pasti digalakin lah. Aku kan ganggunya main, tidak menyakiti. Kan Lovely nggak sakit ya, Lovely ya? Nggak sakit kan Lovely kan? Gak sakit tapi serem juga ya. Enggak ya. Kalau tiba-tiba ada bantal terbang gitu takut nggak? Kan malah senang, hebat. Oh gitu. Masa sih? Katanya ajaib. Oh gitu ya. Oh bilang gitu. Hei, aku tahu. Resya. Ini Resya. I Kamu ganggu know. Resya juga? I know. Oh, Resya suka ngomong bahasa I Inggris. know. Coba ngobrol sama Resya kalau emang bisa bahasa Inggris. Yes. Hello. How are you? I'm fine. What you thinking about me? This is amazing. Kamu tau aja yang dipikirin sama Resya. I know you don't believe me, but I can stay with you Nalo. every day and anytime. Enggak loh. Kamu nggak percaya ada makhluk gaib, tapi makhluk gaib itu bisa bersama kamu sepanjang hari. I can talk anything. You know? Jangan ngomong aja, jangan ngomong. Sini. Kamu nggak kedengeran maksudnya? Apa suaramu dia? You scared? I mean, I have mixed feelings. Yeah, I'm kind of scared. No, I'm fine. I am your friend now, okay? Don't worry about me. Don't be scared, okay? All right. We'll be friends now. Tanyain namanya. What's your name? My name, Yes, your name. you can give. Kamu kasih nama dia. You can give. Kamu lagi perempuan coba tanya. Are you a girl or a boy? I am a girl, Oh iya karena suka Raffi kan. beautiful girl. Beautiful girl katanya. Kamu kasih nama. Think about my name. Menurutmu dia kasih nama siapa yang bagus? Giving my name. I don't know. What name do you want to be given? I don't know. Oh, you think about my name. Kasih aja nama siapa kek? How about Linda? Linda. Linda. Oh, Linda. Oh, nice. Suka dia dikasih nama Linda. It's Linda love. Do you like that name? Yes, I love it. Kamu umur berapa tanya? How old are you? I'm young. Sometimes I'm young. And sometimes Oh, kadang jadi nenek-nenek juga dia. Kadang-kadang muda. Jadi sebenarnya kamu nih anak-anak apa nenek-nenek? it's me. Linda bisa menjelma menjadi nenek, bisa menjadi muda. Bisa jadi apa aja. Kamu bisa, kalau perempuan seumuran sama Resya ya? Saya bisa menjadi apapun. Saya bisa menjadi tua. Dan saya bisa menjadi anak-anak. Canggih juga Itu kamu banget ya. tuh acting ya? Kamu acting kok bener sih Ini kayak gitu? canggih ya nih. Kamu ikut saya aja. Soalnya ada yang bilang netizen dikira kamu acting loh. Kamu jin canggih nih, harus ikut saya nih, jin canggih. Siap. Oh. Kamu siap pisah dari Raffi kalau ikut Panglima? Biar dia jadi satelitnya Jadi bagus iya, nih. jadi pasukan Panglima nanti, bantu orang ya. Satelitnya bagus. Tapi kamu siap nggak pisah dari Raffi? Galau. Aku bisa datang kapanpun yang aku mau. Tapi aku sedih berpikir
berpisah denganmu. Nggak berpisah, masih Cibubur kok dengan selangkah doang. Dalam kedipan mata. Selangkah doang. Kedipan mata langsung nyampe. Nenek moyang kalian pun tahu tentang kehebatan. Sekedip mata itu kisah Nabi Sulaiman. Yes. Iya, membangun istana. Oh, bahasa Inggris lagi ngomongnya. Linda. Kisah Nabi Sulaiman. You know, karena di sini manusianya berbicara bahasa Inggris. Oh, gitu. Dan aku mempelajari apa yang manusia lakukan setiap detik dalam hembusan nafasnya. Itulah kami. Pantesan jin tuh Jika bisa berbagai kami bahasa. tidak pandai, maka kami yang dibodohi oleh kalian. Jadi kita jangan sampai dibodohin sama jin ya. Harusnya manusia yang lebih pintar gitu ya. That's Tapi kamu canggih nih. Luar biasa kamu. cute. Mekar hidungnya dipuji Bang Lima. Manusia memujiku itu adalah suatu penghargaan setinggi langit. Memuji bukan berarti memuja loh ya. I say Iya. jadi silakan kau selesaikan urusanmu yang jahat. Memang ada jahat, tapi dalam hidup tidak semua jahat seperti manusia yang ku Tapi ketahui. saya lihat kok ada bola di sini. Bola Kristal. Bola kristal. Hah? Apa ini? Bola kristal. Hah? Dia punya ilmu berarti. Bola kristal. Dia bisa melihat masa depan di sini nih. Oh, kamu peramal ya? Saya melihat kamu ini sosok peramal. Peramal masa depan. Dia bisa mengetahui nih muncul di berita-berita dari langit tentang seseorang gitu. Mekar hidungnya. Oh. Aku tahu kenapa kau ingin mengajakku. Kan mau dijadiin pasukan panglima biar kamu nanti. Mau memantau Indah nih kayaknya. Kau sungguh-sungguh ingin pergi dari sini. Yakin kau ikat perkataanmu. Supaya apa? Ikat perkataannya. Apa yang kau ucapkan terhadap mereka tamuku. Bila ini Laku. ditaksir oleh orang, Maksudnya gimana? Iya, misalnya nanti laku. Ya, Misalnya pegang laku. kata-katanya. Oh. Diikat omongannya gitu. Syaratnya itu. perkataan itu harus ditepati. Tidak akan lama. Siapa yang ganggu dia? Tadi belum tersebut namanya. Saja ingin disebut. Dia pengen tahu. Pasti lalu jika kau tahu, ku beritahu kepadamu. Kau mau apakan dia? Kau ingin rumah ini bersih. Kau ingin pindah lagi. Kau ingin pergi dari sini. Tapi kau berpikir siapa manusia jahat padamu. Terhambat rezekimu. Lepas. Jangan terkecoh. Berpikirlah kau kepada titiknya. Jika kau tahu siapa orangnya, saya bisa ucapkan. Tapi kau percaya denganku, padahal kau tidak mengenalku. Kau tidak tahu wujudku. Lalu kau percaya, ku sebut namanya dan kau dendam kepadanya. Dua kerugian dalam hidupmu.
Mereka itu adalah lentera hidupmu. Anak-anak. Ya, apalagi kau cari? Mau apa kau bisa? Anak-anak. Ingat-ingat coba belajar. Rajin-rajin kau belajar. Untuk apa kau belajar? Mendapat ilmu bukan? Ilmu apa anakku? Kau yakin hidupmu di dunia? Aku sudah di dunia tidak kalian lihat. Kau akan hidup di dunia yang tidak bisa dilihat oleh kasat matamu. Bahkan hanya selembar kain saja kau bawa. Kau pun sama. Aku pun pasti akan juga mendapat lagi ganjaran. Aku sampaikan kepada kalian. Benar sekali. Itu nyata. Ada suara cicak. Yakinkan dulu tujuan hidup. Itu satu pesanku. Ingat, satu. Ingat kau. Rajin kau. Cukup duduk dengan tenang berbincang kita. Bahasanya beda lagi. Luhur Mega dari Sumatera nih. Ya, Apa yang ingin disampaikan ke Mbak Indah? satu pesanku saja. Apa tujuan kau hidup itu? Udah situ saja satu. Tak ada lagi pesanku banyak-banyak. Pusing lagi dia dengar suaraku nanti. Perkataan tidak masuk lagi dalam pikiran. Setiap orang itu punya tujuan. Kau mau pergi kemana sudah cantik, kau udah anak lagi rapi, mau kemana kau pergi? Gak tahu lagi kau pergi kemana lagi. Nyasar kau. Matilah kau. Jemplung lagi lah kau. Habislah kau. Tujuan hidup kau saja. Tak usah lagi kau pikir-pikir tu siapa lagi. Orang lagi tu jahat kau. Merusak saja hati kau tu. Kenyamanan itu ada di hati kau, Indah. Sehat juga ada di hati kau. Hidup normal lah kau. Kau orang baik, nakku. Jadi? Tujuan hidup itu adalah bagaimana kita bisa bahagia di akhirat kelak nanti. Akhir dari sebuah kehidupan, kemanapun kami melangkah sebagai manusia, akhir dan tujuannya hanya itu. Itulah Indah, ingat itu. Itu belum sampai ke hati. Ya, Sobat Mata Langit, kita telah melalui perjalanan panjang mediumisasi dan alhamdulillah sudah terungkap ya misteri yang dialami keluarga Mbak Indah. Gimana kesan-kesannya melihat proses mediumisasi? Ketika saya mengalami kejadian, pernah ada konsultasi ya hampir mirip seperti yang tadi dialamin kayak gitulah. Yang waktu itu saya sempat mau jual rumah di berapa tahun yang lalu pun, orang yang saya datengin itu pernah bilang memang ini di samping rumah saya ini bikin panas gitu kan. Jadi anak kecil, buyut, kakek, nenek semua ada di situ. Berarti artinya mediumisasi tadi sudah confirm ya dengan apa yang pernah dipantau ya sebelumnya. Iya. Terus gimana nih Panglima? Kira-kira mereka masih di sini atau kira-kira udah bersih? Enggak sih, biasanya kalau udah ketahuan itu mereka enggak ini, biasanya begitu. Dia netral sendiri karena kita udah ketahuan, ini kan ibaratnya kan kayak rahasia dia gitu. Sudah Ini kan bukan kiriman orang, ini memang bawaan tanah. Situasi dan sudut-sudut lokasi tanah ini kan seperti memang turunan lembah gitu kan. Sebenarnya kalau kita sendiri persiapkan diri kita dengan ibadah yang benar apa ya, mudah-mudahan insya Allah nggak jadi masalah sih. Kalau mau dibersihkan dan kita bersihkan lebih bagus gitu. Ya, sebaiknya sih dibersihkan nanti. Yang penting minimal rasa penasarannya sudah terjawab dulu, itu dulu ya. Panglima, mungkin bisa disampaikan kesimpulan dari penelusuran kita hari ini? Ya memang kalau kita berbicara apa ya namanya letak ya, sudut, tata ruang, tempat, memang ini kan kayak lembah gitu memang. Gimana ya kalau saya bilang semua itu tergantung yang menghuni sebenarnya. Kalau terus di ngajiin, dizikirin itu insya Allah pasti mereka nggak akan kuat kemari gitu. Karena kan Tuhan udah bilang sesungguhnya tipu daya setan itu amat lemah gitu. Tapi yang penting kita tuh harus
rajin ya berzikir, sholat, membaca Al-Quran, insya Allah dia nggak berani gitu mengganggu kita. Itu aja sih sebenarnya. Dengan catatan Sebenarnya makhluk yang dari begitu hati kan, ya, makhluk begitu kan kalau kita bilang sebenarnya di mana-mana juga ada kan. Beda halnya dengan yang dikirim orang. Kalau dikirim orang kan memang sengaja ya dipaketin, dikhususin, itu memang beda dengan ini. Kalau ini kan enggak gitu. Tapi tadi ada juga pengakuan yang ada yang kirim Panglima Itu ke badan, ke badan, bukan ke rumah. bukan di rumah. Yang dikirim itu di badan. Jadi nanti kalau memang mau lanjut di terapi bisa nanti diterapi badannya. Kalau mau dibersihin rumahnya jadi biar tuntas itu steril semuanya. Ya oke Sobat Mata Langit, semoga tayangan kami bermanfaat dan saya mengucapkan terima kasih untuk Sobat Mata Langit dan netizen yang sudah mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, komen yang positif dan juga share. Jangan lupa untuk terus share channel ini ke teman, sahabat ataupun keluarga agar kita selalu bisa berbagi kebaikan. Karena saya Ratna Listi, Saya Panglima Langit. kami akan terus melacak dan menelisik jejak mistik serta mengungkap yang tak terungkap lewat Mata Langit. Assalamualaikum.